Sayyidina wa Maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Sukaraja, Ibu Musyarafah MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru UPTD SDN Sukaraja. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat hadir dalam acara aksi nyata diseminasi program dari guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang keempat yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah acara penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dirijeni oleh Ibu Fatia. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih diucapkan kepada dirijen yang telah membawakan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SDN Sukaraja, yaitu Ibu Musyarafah MPD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Guru semua dan yang kami
calon guru penggerak. Nanti semuanya juga jadi calon guru penggerak. Mukadimah mengikut dari pembawa acara saya, biar bernikah dulu. Pertama-tama saya merasa sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga karena di sini ada calon guru penggerak. Mudah-mudahan untuk yang lainnya bisa mengikuti, karena di angkatan 12 katanya tidak ada batasan umur. Dalam hal ini guru penggerak akan membahas atau tentang materi aksi nyata tentang diseminasi penyebaran pemahaman, yaitu di budaya positifnya. Semoga dalam budaya positif di UPTD SDN Sukairga bisa berkembang dengan baik. Dengan adanya guru penggerak, kita hayu gerakan semuanya di lingkungan UPTD SDN Sukairga, khususnya umumnya di sekolah-sekolah lainnya bisa mengimbaskan dari calon guru penggerak ini. Dan untuk yang lain, nanti ketika yang sudah masuk di SIM PKB itu di situ ada laman guru penggerak. Jadi guru penggerak itu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nggak tahu apa itu yang menggerakkan, pokoknya semuanya. Jadi anak jangan diam, guru juga jangan diam. Untuk pembelajaran sekarang ini banyak ya, kayak dulu kan nonton CBSA, CBA. Sekarang mah pakainya belum, sudah ke diferensiasinya. Sudah, alhamdulillah, udah melangkah jauh ya Pak ya. Jadi kita itu ketika di pembelajaran itu mengikut karakter anak. Oh si A ini karakternya pengennya apa belajarnya. Jadi di kelas itu ketika sebelum belajar kita harus komitmen dulu apa ini keinginan. Itu. Jadi nanti untuk teman-teman yang lain supaya bisa menggerakkan UPTD SDN Sukairga, semoga berkembang terus. Ada cikal bakal dan banyak peserta, tidak paragan saja. Jadi nanti paragan ilmunya mohon ditularkan. Ya, mudah-mudahan kemarin saya pengen daftar sekolah penggerak paragan. Cuman apa sih lihatnya Pak, keburu tutup. Jadi insya Allah untuk tahun depan ketika ada lagi, maka Bapak Ibu guru silakan yang sudah masuk dapodik langsung ke SIM PKB, lari ke guru penggerak. Apapun itu kita jalani. Semoga untuk semangat kita itu teman-teman juga semangat. Ya. Jadi paragan nanti ketika ada apa-apa boleh kami sharing-sharing dengan para guru di sini. Ya, semangat untuk memajukan SD Sukairga Kecamatan Balongan ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Sukairga yang telah memberikan sambutan-sambutan. Menginjak acara ini yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Ramdan Gumilar SPD SD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SDN Sukairga yang Bapak, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Sukairga. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk mengikuti aksi nyata guru penggerak, yaitu tentang diseminasi. Diseminasi ini maksudnya penyebaran pemahaman ya. Budaya positif yang saya terima akan saya sebarkan lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk SDN Sukairga. Selanjutnya kita langsung aja ya, tanpa ini lagi apa artinya pemaparan awal tadi. Jadi kita langsung ke materi aja karena waktu dan sudah siang gitu ya. Terus kita ada kebetulan ada acara lagi, jadi langsung ke permasalahan
nanti atau materi presentasinya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, hukum konsekuensi restitusi. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Dan yang kesembilan, studi kasus. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, karena kita merupakan kurikulum merdeka, kita harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada suatu moto ya, atau ini logo dari Ki Hajar Dewantara. Ing Karso Suntulodo ing Madyo Mang Karso Tuturi Handayani. Mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal atau sudah paham dengan ini bahasa tersebut. Nah, pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi memanusiakan manusia, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan apa sih dengan paradigma baru ini? Nah, kita melihat dari pasal 12. Nah, standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif diperlukan untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran ini selalu kita berpihak pada murid. Jadi kita harus menghamba ya. Artinya menghamba itu menuruti apa yang keinginan murid gitu. Misalkan tadi muridnya aktif di kreasi seni, ya kita salurkan kreasi seninya. Musik ya di musik, atau tentang seni rupa seni rupa. Nah, atau di matematika ya kita kembangkan matematika yang seni itu. Nah, di sini terdiri dari interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang untuk kreativitas kemandirian sesuai dengan minat bakat perkembangan peserta didik dan psikologisnya. Ini adalah indikator-indikator untuk perubahan paradigma baru. Nah, selanjutnya apa sih dari makna disiplin itu? Nah, disiplin ini ya yang kita tahu disiplin ya, artinya disiplin gitu ya. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disciplinina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini tadi yang kita perlu garis bawahi adalah dengan ketidaknyamanan, ya, bukan menghargai. Nah, nanti ya kita akan bahas maksudnya gimana. Nah, maka disiplin sebenarnya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita harus menghargai, gitu. Artinya gimana caranya agar itu disiplin dan diakui atau dihargai. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Gianni Gosen tahun 1998. Dari nilai kebajikan ini ya ada kesinambungan dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja? Nah, ini ya
Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar krisis. Yang keempat kebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai untuk Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kita harus ingat dengan kebutuhan dasar manusia, termasuk anak didik kita. Ya. Jadi kita harus penuhi apa yang diinginkan oleh peserta didik itu. Nah, ini ada 5 dasar. Yang pertama kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ya tadi makan, minum, ya, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Terus yang kedua kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu mencari kesenangan itu bisa bermain atau tertawa gitu ya. Itu adalah kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya, untuk diterima ini artinya kita harus peduli, bekerja sama, menjadi bagian kelompok, dikasih dan mengasihi, disayangi dan menyayangi. Jadi jangan ada yang namanya pilih kasih atau pandang bulu gitu ya. Nah, kita harus sama. Ya, murid kita ya sebenarnya kita sama murid kita semua, berarti harus sama-sama disayangi. Tadi yang ketiga adalah kesenangan, yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan yaitu mandiri, otonom, memiliki pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba mengeksplorasi hal baru yang menarik. Lalu yang kelima penguasaan kebutuhan atau kemampuan. Ini kekuatan mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, memimpin, diakui, didengar, harga diri. Nah, akan saya jelaskan maksudnya apa dari kebutuhan hidup ini. Tadi kebutuhan itu bertahan hidup. Nah, berarti anak ini atau murid ini boleh nggak makan minum di sekolah? Boleh kan? Ya, itu waktu jam istirahat. Nah, begitu juga dengan kalau kasih sayang ya tadi kita tidak memandang anak itu dari kasta mana atau dari dia pintar atau enggak, kita tetap harus sama-sama menyayangi semua murid yang ada di SD Sekerja ini. Yang keempat, murid berhak untuk merasakan senang. Dengan gimana ya tadi? Dalam pembelajaran yang menyenangkan. Ya, boleh bermain, jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain gitu ya. Nah, itu jadi murid itu harus merasa senang. Yang keempat, bebas. Nah, kadang-kadang ada kita mengalami, bukan ya kita sering sharing ya atau sering ini cerita gurunya lagi belajar, anaknya nggak mau belajar. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan anak ini merasa bebas. Nah, gimana caranya? Ya tadi kita harus mengalihkan kebebasan anak tersebut untuk belajar. Gimana caranya? Nah, itu adalah tugas dari seorang guru ini bisa mengkondisikan anak tersebut gimana untuk mencapai kebebasannya itu di dalam pembelajaran seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Nah, maksudnya apa? Tadi misalnya anak mengerjakan tugas atau mengerjakan hasil karya. Nah, tadi dihargai dengan gimana? Dengan diberi nilai, dengan diberi ujian gitu ya. Itu anak akan merasa dihargai atau diaku dirinya. Ini tugas saya, ini kreativitas saya. Nah, ini ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga yang kedua itu untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, contohnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu pertanyaannya. Misalkan yang ditanyakan oleh siswa ya, jadi pertanyaan dari guru ke siswa. Jika murid tersebut melakukan hukuman atau menghindari dari kenyamanan. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, di sini kadang kita mengasih reward ya, kasih reward. Contoh misalnya, tapi reward ini jangan sering dilakukan ya. Yang selesai dapat 1000. Nah,
kayak gitu ya. Atau yang bisa menjawab dapat 1000. Nah ini jangan sering kita lakukan. Nah kenapa jangan kita sering lakukan? Takutnya nanti 20 tahun yang akan datang, 10 tahun akan yang datang, kamu bisa mengerjakan ini enggak? Bisa. Wani hero. Gitu. Ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kira-kira diberi motivasi, jangan berupa penghargaannya, jangan terlalu sering ya. Boleh tapi jangan terlalu sering. Boleh jadi pemberian penghargaan itu tadi bisa motivasi, oh kamu hebat, kamu pintar gitu ya. Jadi itu motivasinya, atau kasih penghargaannya berupa bintang, misalnya di kelasnya kasih bintang berapa gitu. Jadi akan motivasi untuk belajar terus-menerusnya. Nah ini yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan, nah gitu ya. Jadi ini ketika anak mendapatkan konsekuensi hukuman, nah kita diberi pertanyaan atau menjadi pertanyaan tersebut ya kepada anak untuk menghargai dirinya. Jadi apabila anak itu sudah merasa salah, jangan disalahkan. Jadi biar dia mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan dia harus berbuat apa yang seharusnya, gitu ya. Nah itu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini biasanya kadang-kadang kita ini hampir sama atau mirip ya. Hukuman, konsekuensi ya pada baik. Sama aja gitu ya. Restitusi juga sama aja. Nah ternyata ini adalah kalau misalnya itu ini kasar, ya kalau konsekuensi sedang, kalau restitusi itu adalah bahasa halusnya. Jadi kalau di bahasa ya, bahasa kasar, bahasa sedang, bahasa halus. Nah ini merupakan yang sering kita salah paham, yaitu apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah misalnya di sini ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, seperti itu ya. Paksaan, stimulasi, tanggapan. Nah, itu bahasanya jadi dirubah gitu ya, dirubah. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, mungkin itu aja ya. Nah, nanti selanjutnya kita ngaji ini. Maksudnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan bahasa-bahasa yang kira-kira anak ini tidak merasa dihukum atau mendisiplinkannya dengan bahasa yang sangat halus. Jadi tapi anak mengerti gitu ya. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan adalah pilihannya apa gitu. Terus bisa juga misalnya di sini korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Nah, disitu ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring, supervisi terus menerus dari guru, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah ini adalah kata-kata untuk identitas atau hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi negatif, netral dan positif. Jadi kira-kira kita merubah yang tadinya anak itu kalau hukuman itu adalah yang negatif, kita harus berubah menjadi hukuman yang positif seperti itu. Nah di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang sangat penting. Kita ini sebagai guru ada di mana? Apakah sebagai pengontrol? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman,
pemantau atau manajer? Nah, awalnya saya sebelum masuk CGP mungkin saya di sini yang pertama yaitu sebagai penghukum dan sebagai teman. Ya, dikira saya itu adalah pilihannya baik gitu ya untuk murid gitu ya. Penghukum maksudnya mendisiplinkan anak, teman sebagai artinya supaya kita dekat dengan siswa lebih akrab gitu. Nah ternyata setelah saya mempelajari CGP, ya makanya sekarang saya kalau ada anak itu ya kalem ya bang, ya apa jadi nggak jangan marah apa itu mah ya, jangan marah ya tadi karena saya sudah mempelajari tentang ini restitusi segitiga restitusi ya. Nah ini kalau penghukum itu ya tadi misalnya langsung ya begitu anak melakukan kesalahan langsung kamu misalnya kenapa bajunya kemarin langsung cibit gitu. Nah itu penghukum atau suruh lari gitu ya. Nah itu kalau misalnya sebagai hukum. Misalnya membuat merasa bersalah. Nah ini kalau merasa bersalah itu sebenarnya dengan kata-kata ya atau biasanya ceramah kita ceramah kamu ini seharusnya nggak boleh gini. Nah itu. Nah sebagai teman tadi kita sebagai kakak tadi atau pemantau hanya sekedar melihat misalkan mengamati lalu kita misalkan ke guru kelasnya gitu ya. Bu itu anak kelas 5 misalkan kelas 4 atau kelas 3 ada yang ini misalkan tidak belajar atau di luar kelas. Nah, kita sebagai pemantau aja. Nah lalu ini seharusnya kita ini sebagai manajer. Apa itu manajer? Ya tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang kira-kira bisa mengajukan artian yang tadinya hukuman menjadi positif atau meyakinkan dirinya sendiri dengan kesalahan tersebut dan mencari solusi bagi anak tersebut. Nah ini kita seharusnya adalah mengontrol diri kita sendiri dan bisa mengontrol siswa. Nah jadi kalau yang namanya manajer ini artinya ketika ada anak yang salah kita harus bisa menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi misalnya dia salah jangan di depan umum gitu ya. Jadi misalnya dia salah melakukan tadi misalnya usil gitu ya. Nah dipanggil aja anaknya, panggil anaknya masuk ke ruang BK atau ruang guru ya. Nah baru ditindaklanjuti gitu. Jadi anak ini biar dihargai dan dia merasakan salah dan biar dia tahu artinya gimana tindakannya sebenarnya dan dia harus melakukan apa kira-kira tidak melakukan kesalahan tersebut gitu. Nah ini ya, jadi kita seharusnya sebagai manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga bisa melakukannya karena saya juga sekarang masih belajar untuk tahapan itu. Nah keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah di sini di kelas saya sendiri sudah membuat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Yang tadinya saya kira peraturan kelas itu dibuat ya untuk kelas, ternyata ya dari diri saya sendiri anak-anak ternyata kita tuh harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu adalah apa? Komitmen antara guru dengan murid gitu. Jadi murid yang membuat aturan gitu ya, sehingga aturan tersebut jangan dilanggar oleh murid. Jadi biar murid ini merasa nyaman. Dan tadi dengan merasa nyaman tersebut maka anak di kelas juga akan merasa aman gitu ya. Nah mungkin bisa di ini ya ATM ya, bisa di ATM dari kesepakatan yang saya buat sama anak-anak. Nah itu ada di Android. Jadi yang namanya kesepakatan itu adalah komitmen antara guru dan siswa gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini, ya, jadi dibandingkan daripada aturan, jadi dia akan mengikuti peraturan tersebut. Nah, dari peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas, sudah dibuat keyakinan kelas menjadi lingkungannya positif, lalu bisa dijadikan sebagai budaya positif kesampaian. Nah ini antara peraturan dan keyakinan kelas selalu kembali
kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Merupakan tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan, menghormati orang lain, dan selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Ya tadi, jika misalnya anak yang melakukan kesalahan, jangan menyebutkan namanya atau apalagi misalkan kamu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira identitasnya itu disembunyikan, jadi menstabilkan. Jadi anggap aja bukan kamu saja yang salah, orang lain juga bisa salah gitu ya. Jadi itu maksudnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini maksudnya tadi. Jadi tidak menyalahkan dia, tapi semua juga bisa salah. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Atau bisa juga Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, tadi validasi tindakannya salah. Jadi biar dia mengakui kesalahannya, gimana menanyakannya gitu kan? Nah ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu jika melakukannya dengan apa? Gitu ya. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah ini. Jadi apabila ada siswa yang tadi terlambat atau tidak mengerjakan tugas, pasti kasih dia kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dulu. Ya. Apa alasannya? Oh, saya tadi kalau begadang Pak, habis ini lihat TikTok misalkan. Nah, terus kita menanyakan apakah itu betul atau salah menurut kamu? Iya Pak, salah. Jadi dia mengakui kesalahannya. Jadi bukan kita yang membuat dia itu salah. Jadi dia mengakui dengan kesalahannya sendiri gitu ya. Ini adalah validasi kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kalau dia anak tersebut sudah merasa salah, kira-kira untuk menanyakan ke anak ini seharusnya kamu melakukan apa gitu dari kesalahan tersebut untuk yang sebenarnya. Nah, contoh sini, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi dia setelah melihat kesalahannya, nah lalu dia apa yang kamu rasakan? Ya, tadi saya merasa bersalah, seharusnya saya seperti ini dan bangun lebih pagi dan menjalankan PR atau apa. Nah, kamu akan seperti apa nanti setelah sekarang dari pelajaran itu? Saya akan bangun lebih pagi lagi dan lebih giat lagi menjalankan PR. Nah ini adalah meyakinkan atau menanyakan keyakinan kepada siswa. Dan siswa ini akan merasa dihargai, tidak merasa dihukum, ya, akan merasa dihargai, tidak merasa dihukum, gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada studi kasus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu dari kasus ini sudah benar atau belum? Apakah bagaimana tindakannya untuk menyelesaikan permasalahan kasus ini ya. Dan setelah tadi kita paparkan apa yang ilmu yang kita dapatkan. Langsung aja Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit.
sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apa gagasannya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah diberitahu kepala sekolah. Kak Hasan bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini kasus Vivi dan Natali ya. Dari kasus tersebut ada nggak identitas, menstabilkan identitasnya? Ada nggak? Ada ya, menstabilkan identitas. Jadi si Natali ini dan Vivi ini udah salah, tapi Ibu Santi ini tidak tidak menyebutkan bahwa Ibu Santi ini salah gitu ya. Nah jadi gimana di tes bagaimana? Nah ini ya di kali kedua. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali setelah menanyakan tentang laporan. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan sempat, nah ini ragu-ragu dan membela, namun dirinya pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ya. Nah jadi di sini Ibu Santi mencoba menstabilkan identitas. Nah, sedangkan dari setelah menstabilkan identitas, Ibu Santi ini menanyakan validasi atau tindakannya salah. Nah, di sini pada akhirnya Vivi dan Natali mengatakan akan meminta maaf. Nah, di sini, jadi dia sudah merasa bersalah dan juga meminta maaf kepada Ibu Eni. Nah selanjutnya, validasi tindakan salah yang terakhir adalah menanyakan apa? Menanyakan validasi. Ya. Di sini, jadi dia sudah merasa bersalah, bagaimana memperbaikinya? Nah, Vivi dan Natali, nah, tadi di sini membuat diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Temanya tentang penerapan keyakinan kelas. Nah, dia sudah merasa bersalah, akhirnya dia menanggapi permasalahan tersebut dan dari kesalahannya dia yaitu mengadakan diskusi kelompok. Nah, ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi di kelas-kelas kita ya. Nah, sehingga gimana caranya kelas kita ini ya tadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak
ya kita harus bisa sebagai guru ya harus sabar gitu ya. Jadi menstabilkan identitas, validasi kesalahan, mengingatkan kesalahannya, lalu bagaimana cara dia mencari solusi dari kesalahan tersebut gitu. Jadi jangan kita yang menentukan, jadi biar anak tersebut yang menentukan gitu. Oh iya saya ini salah. Akhirnya kalau salah gimana nanti selanjutnya? Ya jangan kayak gitu lagi gitu. Jadi jangan kita yang ini ya artinya menanyakan keselanjutannya atau seharusnya bagaimana. Jadi biar anak yang menjawab. Nah, bagaimana dengan hukumannya tadi? Dengan konsekuensi atau dengan budaya yang positif. Gitu ya. Nah, ini dalam tadi yang pertanyaannya yang tadi saya jelaskan. Nah, kesimpulannya adalah budaya positif harus didukung oleh guru dan warga sekolah agar sekolah tersebut lebih nyaman, menyenangkan untuk siswa bersekolah dan terbentuknya profil pemuda Pancasila. Dari kesimpulan tersebut ya pemaparan mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Barangkali ada pernah kasus atau apa gitu? Boleh nanya-nanya. Apa sharing lah sharing? Ada nggak? Hah? Siap. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya sekedar menambahkan sedikit tentang keyakinan kelas. Tadi di mata kesepakatan kelas. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas nanti ditujukan ke murid saja untuk selanjutnya belajar dari sekarang. Ketika mau belajar, kamu ini pengennya apa? Pengennya apa? Ketika melanggar atau tidak mentaati peraturan, maka murid-murid dari setuju tidak kayak gitu. Jadi istilahnya guru itu hanya sebagai penguat. Jadi bikin kesepakatan kelas itu dari oleh murid untuk murid. Jadi biar kita enak ngajarnya. Itu. Terus dalam hal belajar juga ya untuk kedepannya gitu dan memantapkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mulai besok usahakan belajar menulis kesepakatan kelas di video atau di apa tentang follow-up-nya di kelas masing-masing, biar nanti ketika ada apa sih sanggahan dari wali murid, kok nggak beraturan kelas itu? Tapi karena kita sudah ada dari murid-murid itu sendiri, bukan dari saya loh, tapi dari anak-anak kesepakatan yang aturannya. Jadi bukan sekolah yang membuat peraturan dan bukan guru yang membuat peraturan, tapi murid sendiri yang membuat peraturan. Ketika melanggar, apa tadi hukumannya? Itu saja masalahnya atau tambahan dari untuk kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ya, artinya dari sini kita bisa termotivasi dan semua juga bisa termotivasi ya untuk tadi membuat kesepakatan kelas. Ya, tadi murid membuat aturan misalnya ada murid yang melanggar aturan juga itu murid dan bagaimana itu konsekuensinya juga dari murid, bukan dari kita hanya sebagai itu fasilitatornya gitu ya atau sebagai penguat tadi gitu. Terima kasih Bu motivasinya, semoga yang lain juga bisa ini ya diurus modifikasi semua. Iya siap. Ada lagi? Cukup? Oke cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada MC atau moderator. Terima kasih diucapkan kepada Bapak dan Bilal yang telah memberikan pemaparan yang begitu jelas tentang definisi budaya positif. Semoga UPTD SDN Sukareja bisa menerapkan ilmu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang terakhir yaitu
doa sekaligus penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Syahrul. Waktu dan tempat disilakan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم الله تعالى على صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا منعمين حمدا وافيا وكافيا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في اللسان وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره من بعد الموت اللهم حاول علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Syahrul yang telah menutup acara dengan pembacaan. Acara telah berakhir. Marilah kita mengakhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan baik dari segi kata maupun kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.